Ini istri pejabat tinggi eselon 2. Aku tidak mulai, dia yang mulai. Berarti aku tidak berdosa. Kalau aku mau tidur dengan dia, nasibku pasti berubah. Nah, itu orang Indonesia. Untung dia bukan. Ketika senjata kenikmatan diberi. Lihat ayat 11. Yang lihat saya, lihat kitab saudara. Kalau lihat saya terus. Ayat 11 mengatakan dahsyat saudara. Ketika hari itu di rumah pejabat tinggi ini kosong, Yusuf lagi bekerja di kamar majikannya. Tante Bu didorong setan untuk masuk. Lihat, kata itu jelas. Hanya berdua, nggak ada orang lain. Saudara, maka istri Potifar mengajak tidur. Ini yang luar biasa. Alkitab berkata Yusuf lari. Bukan lari di tempat. Catat itu baik-baik. Beda sekali lari dengan lari di tempat. Itu beda. Lari. Nah, waktu lari ini masalah. Si tante genit tarik jubahnya. Habis Yusuf. Begitu Yusuf lari, tante Po berteriak, "Pengawal, aku mau diperkosa. Lihat ini buktinya bajunya." Habis. Yusuf tidak punya uang untuk cari pengacara membela dia. Tidak sempat cari pengacara. Dia divonis seumur hidup tanpa diadili. Dengar ini baik-baik. Divonis seumur hidup tanpa diadili. Kalau saya Yusuf, saya berkata begini, Tuhan, kalau tahu taat itu hasilnya penjara, lebih baik aku berzina. Saya tidak tahu kalau Yusufnya saudara itu ngomong apa. Betul, ngerti maksud saya itu? Coba tanya pada diri sendiri. Kalau Yusuf itu saudara, kira-kira saudara akan ngomong apa? Nah, ketika Yusuf masuk penjara, setan nguping lagi. Ternyata tidak ngomel. Sebelum saya lupa, di dalam kitab Kejadian 39 ayat 2 dan ayat 19 ada dua kata yang sama. Maka Yahweh menyertai Yusuf. Inilah kunci kemenangan. Saudara-saudara dari pesan, jangan pernah takut ditempatkan yang sesepi apapun juga. Kalau tadi memberamu minyak bensin premium 1 liter berapa tadi Alan? 30.000. Tanya yang dari Krayan, beras 1 kilo berapa? Beras tadi berapa di Membramo? 30.000. Krayan berapa beras 1 kilo Krayan? 16.000 di Krayan. Minyak tanah dan premium harganya sama di Krayan. Berapa harganya? 1 liter berapa? 13.000. Saudara, kita lihat dimanapun kita ditempatkan, belajar untuk mensyukuri. Kalahkan musuh-musuh itu. Saya ulangi lagi, kita disebut pahlawan kalau sudah pernah perang. Jangan lupa itu. Kalau nggak pernah perang sebut pahlawan, namanya pahlawan kesiangan. Nah, musuh kita pertama tinggal tadi apa? Tadi 1, khawatir masa depan. 2 apa? Kecewa. 3 apa? Sakit hati dan sejenisnya. Saya kembalikan pada Yusuf. Di penjara pun disertai Tuhan. Cepat lihat, saya akan tunjukkan bagaimana penjara Yusuf. Kejadian 41:14. Cepat baca. Kejadian 41:14. Ditulis dengan jelas di situ bahwa Yusuf ada di tutupan. Dungeon dalam bahasa Inggrisnya. Nah, saudara, Mesir itu punya 4 macam penjara. Saya belajar sejarah Mesir. Nomor 1, prison Inggrisnya. Itu penjara biasa. Ya, orang masih bisa bebas di dalam. Nomor 2, jail. Sel kalau bahasa Indonesia. Kurungan. Jadi penjara, orang ini gak boleh keluar di sel. Masih enak. Nomor 3, itu tutupan. Nah, sistem tutupan itu ngeri. Penjaranya bawah tanah, bentuknya seperti sumur. Jadi narapidana itu cuma bisa berdiri, tidur, kencing, berak, berdiri. Tanpa sinar matahari.
Maka itu ayat 14 dikatakan, ketika Firaun memanggil dia, mengapa Yusuf harus melakukan dua hal? Apa dan apa kita saudara bilang? Ganti baju. Bisa bayangkan, kencing dan berak berdiri. Itu baju kayak apa? Nomor dua apa? Dan bercukur tanpa sinar matahari sekian belas tahun. Berarti Yusuf masih lebih cakep monyet daripada dia. Maka terus bercukur untuk menghadapi Firaun. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Lihat itu 105, cepat lihat. Luar biasa penderitaan Yusuf. Maka diutusnya Allah siapa? Baca Alkitab saudara. Diutusnya siapa? Ayat 17 105. Diutusnya siapa? Seorang. Siapa namanya? Yusuf mendahului mereka. Lihat ayat 18. Yusuf diapakan lahirnya? Ayo baca. Lehernya diapakan? Masuk dalam besi, kakinya diapakan? Saudara bisa bayangkan, di dalam tutupan dia masih dirantai lehernya dan dirantai kakinya. Karena buat Potifar, Firaun ini penjahat besar. Saya tanya kepada saudara, dalam kondisi seperti itu, Yusuf punya masa depan tidak? Secara logika, Yusuf punya masa depan tidak? Enggak mungkin. Masa depan bagaimana? Enggak ada satupun pembela. Ayo baca sama-sama 19. Saya paling suka 105 19 itu. Sudah? 1, 2, 3. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Yahweh membenarkan. Hai para pahlawan Kristus, di dalam sebuah penderitaan yang saudara alami di pedalaman di desa-desa, pegang firman ini sampai firman-Nya datang membenarkan dia dan janjinya digenapi melepaskan dia, bukan manusia. Amin. Dari Yusuf kita belajar tentang 3 hal tadi. Yusuf mengalahkan kekhawatiran masa depan. Betul? Yusuf mengalahkan kekecewaan. Dia harusnya kecewa dengan siapa dan siapa? Kakak-kakaknya dan istri Potifar. Nomor 3, Yusuf pun mengalahkan sakit hati, baik kepada kakak-kakaknya maupun pada istri Potifar. Orang Surabaya itu kalau maki paling hebat. Nggak ada suku lain di Indonesia seperti Surabaya. Mandarokon sampai beledek yo, itu Surabaya kalau bilang. Oh, itu kasar sekali karena ada campur Maduranya. Mudah-mudahan kamu disambar petir ya. Nah, itu orang Surabaya kalau maki. Seharusnya Yusuf jangan nyumpai istri Potifar seperti itu. Engkau tante kurang ajar ya, mati kamu. Wah, bisa macam-macam kata-kata Yusuf. Tapi dia tidak. Jadi saya ulangi lagi, musuh kita bukan di medan perang nomor 1, tapi di dalam kita sendiri. Maka yang hobinya bertengkar, bertobat kamu. Oh, cuma satu yang amin. Ini pura-pura yang lain. Saya ulangi lagi, yang hobinya bertengkar, bertobat. Amin. Kalau disakiti, puji Tuhan, nggak usah balas. Persembahannya dibedakan, puji Tuhan. Kok nggak amin yang lain? Kenapa itu dikasih kaos, saya dikasih keset? Puji Tuhan. Kenapa mesti ribut? Kenapa itu dapat baju baru? Kenapa saya baju bekas? Apa jawabannya? Kok diam? Jangan iri. Saudara, saya belajar di Alkitab. Kolose 3 ayat 3. Kata pertama coba lihat. Kolose 3:3. Saya akan masuk pada bagian terakhir. Buah kerajaan yang tetap dan tidak layu. Kita coba belajar dari Yusuf ya. Kata pertama, kalimat pertama apa? Kolose 3:1. Sebab kita. Nah, ayo ulangi yang lain. Ya, Alkitab ini kayak nggak Alkitab semua. 1, 2, 3. Sebab kamu telah mati. Titik. Untuk bisa jadi pahlawan, supaya iblis tidak mengganggu kita lagi, miliki ayat itu. Sebab aku telah mati. Nah, catat 3 lagi tambahannya. Kalau iblis tahu saudara